Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang fungsi, di mana materi ini sudah pernah kalian pelajari pada jenjang SMP atau MTS. Dulu waktu di SMP atau MTS itu yang dibahas adalah tentang relasi ataupun fungsi. Nanti di jenjang aliyah ini kalian akan mempelajari fungsi itu tentang operasi fungsi. Selanjutnya akan dibahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tentang fungsi, di waktu kalian SMP atau MTS dulu sudah tahu definisinya, yaitu definisi fungsi adalah setiap anggota A mendapat tepat satu anggota B. Itu merupakan modal dasar kita dalam mempelajari fungsi. Itu yang menjadi satu hal yang harus dipegang. Terus kalau relasi itu hanya sekedar hubungan. Kemudian di SMP ataupun MTS dulu juga telah dipelajari tentang fungsi, yaitu domain, kodomain, dan range. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, range itu daerah hasil. Kalau yang daerah asal ataupun domain itu adalah setiap nilai X yang memenuhi fungsi tersebut. Kalau yang kodomain itu setiap nilai Y yang memenuhi dari fungsi tersebut. Kalau yang range itu anggota kodomain yang mendapat pasangan dari domain. Itu yang disebut range. Itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk mempelajari tentang fungsi ini. Ya, dalam operasi fungsi nanti ada 4 operasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penjumlahan fungsi, yang kedua pengurangan fungsi, yang ketiga adalah perkalian fungsi, dan yang keempat adalah pembagian fungsi. Ini prinsip kerjanya persis sama kayak operasi bilangan biasa, namun dalam hal ini kita bekerja dengan fungsi. Jadi nanti komponen yang dioperasikan itu semuanya berbentuk fungsi. Cara pengoperasiannya itu persis sama kayak kita mengoperasikan bilangan. Jadi nanti dari masing-masing fungsi akan diketahui, dan tinggal yang diminta oleh pembuat soal apakah nanti minta penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, perkalian fungsi, ataupun pembagian fungsi. Ya, yang pertama tentang penjumlahan fungsi, misalnya diketahui fx sama dengan x plus 7 dan gx sama dengan 4x plus 5. Yang ditanyakan itu fx plus gx. Jadi penyelesaiannya seperti penjumlahan biasa, hanya kita bekerja dengan fungsi. Fx-nya kan sudah diketahui x plus 7, gx-nya adalah 4x plus 5. Jadi kalau fx tambah gx itu tinggal x plus 7 ditambah 4x plus 5. Jadi yang komponen x, yang variabelnya x itu dijumlahkan, yang konstanta dijumlahkan, hasilnya menjadi 5x plus 12. Ya, untuk pengurangan fungsi hampir sama dengan penjumlahan. Bedanya hanya kita operasinya dengan dikurangi atau dikurangkan. Misalnya ini diketahui fx-nya sama kayak tadi, x plus 7, dan gx-nya adalah 4x plus 5. Kalau ditanyakan fx dikurangi gx, berarti kita langsung kurangkan saja fungsinya, rumus fungsinya yang sudah diketahui. Kalau fx dikurangi gx berarti x plus 7 dikurangi 4x plus 5. Hati-hati dengan tanda pengurangan, masing-masing kelompok harus dikasih tanda kurung, karena yang belakang itu nanti kalau dikurangi itu satu kelompok, satu kesatuan itu harus utuh. Kalau lupa kurungnya biasanya yang dikurangi hanya depannya tok, yang 4x saja, yang 5 biasanya itu nanti lepas gitu. Jadi kalau pengurangan itu lebih baik menggunakan kurung, yaitu fx-nya itu x plus 7 dan gx-nya itu 4x plus 5, itu baru dikurangkan.
sehingga X dikurangi 4X adalah min 3X, kemudian 7 dikurangi 5 itu adalah 2, seperti itu. Ya, untuk perkalian fungsi juga hampir sama penyelesaiannya. Jika diketahui fx sama dengan x plus 7 dan gx sama dengan 4x plus 5, kalau ditanya fx kali gx, itu langsung kita kalikan fungsi tersebut, yaitu fx kali gx sama dengan x plus 7 dikali 4x plus 5. Cara penyelesaiannya persis kayak perkalian suku 2 waktu SMP dulu. Nanti akan terjadi 4 suku, X dikalikan 4X itu akan menjadi 4X kuadrat, X kali 5 itu 5X, ditambah 7 kali 4X itu adalah 28X, kalau digabung itu kan menjadi plus 33X, sedangkan 7 kali 5 itu 35. Jadi hasil perkalian dari fx kali gx untuk X plus 7 kali 4X plus 5 itu adalah 4X kuadrat plus 33X plus 35. Ya, untuk pembagian fungsi juga hampir sama dengan operasi suatu bilangan, cuman kita bekerja dengan fungsi. Apabila di sini Ibu contohkan kalau diketahui fx sama dengan x plus 7 dan gx sama dengan 4x plus 5, kalau ditanya fx dibagi gx, itu langsung dioperasikan bahwa x plus 7 dibagi 4x plus 5. Di sini terlihat bahwa kedua fungsi tersebut tidak mempunyai faktor persekutuan yang nanti bisa disederhanakan. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu suatu fungsi yang bisa disederhanakan, boleh disederhanakan, tapi untuk contoh ini, untuk fx sama dengan x plus 7 dan gx sama dengan 4x plus 5, ini tidak ada faktor persekutuan dari kedua buah fungsi tersebut. Jadi hasil pembagiannya ya cukup x plus 7 dibagi 4x plus 5, itu sudah selesai, karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, sekarang kita masuk dalam subbab dari fungsi komposisi. Ini sangat menarik untuk fungsi komposisi karena aplikasinya dalam kehidupan sehari misalnya seperti ini. Kalau misalnya sebuah kayu itu dimasukkan ke proses mesin tahap 1, habis itu dimasukkan ke mesin tahap 2 menghasilkan barang jadi, misalnya jadi kayu lapis ataupun bahan lain, dia kan butuh proses beberapa mesin, beberapa tahap untuk mencapai hasil produksi yang kita inginkan. Ini menggunakan konsep dasar fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini kita bekerja lebih dari satu fungsi yang nanti akan dijadikan satu kesatuan yang menghasilkan output tertentu. Di sini Bu contohkan fungsi f itu dari real ke real, dan fungsi g itu juga dari real ke real. Kalau diketahui fungsi f itu adalah 2x min 3 dan fungsi g itu adalah 4x plus 7, kemudian ditanyakan f komposisi g ataupun g komposisi f, berarti kita harus mengkomposisikan dua buah fungsi tersebut. Ini akan berbeda nanti hasilnya antara f komposisi g dengan g komposisi f. Prinsip kerja dari fungsi komposisi itu adalah kalau f komposisi g itu sama dengan f gx, artinya x pada fungsi f itu digantikan oleh g. Jadi kalau f komposisi G itu akan menjadi F 4X plus 9. Nah, 4X plus 9 itu menggantikan X pada F. Sedangkan F-nya itu kan 2X min 3. Sehingga hasil komposisinya menjadi 2 kali 4X plus 9 dikurangi 3. Hasil akhirnya yaitu 8X plus 15. Sekarang bandingkan dengan G komposisi F. Kalau G komposisi F itu adalah GFX. Jadi X pada G itu nanti diisi oleh Fx. Sedangkan Fx-nya kan sudah diketahui 2x min 3. Sehingga G untuk 2x min 3 itu akan menjadi 4 kali 2x min 3 ditambah 9, sehingga
hasil akhirnya itu adalah 8X min 3. Ini jelas terlihat bahwa F komposisi G dan G komposisi F itu menghasilkan dua buah fungsi yang berbeda. Jadi lain dengan operasi bilangan yang bisa dibolak-balik atau yang disebut komutatif. Kalau ini tidak berlaku. F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Selanjutnya untuk fungsi inverse. Fungsi inverse itu adalah fungsi balikan. Jika diketahui fungsi f itu dari real ke real, yaitu diketahui fx sama dengan 7x plus 7. Jika ditanyakan bagaimana fungsi inverse-nya, itu langkah yang harus kita tempuh yang pertama adalah bahwa kita tahu bahwa y sama dengan fx. Maka y-nya itu sama dengan 7x plus 7. Sehingga 7x sama dengan y min 7. Nilai x-nya itu berarti y min 7 per 7. Karena fungsi inverse dari y itu sama dengan x, maka kalau fungsi inverse y itu sama dengan y min 7 per 7. Karena f inverse y itu sama dengan y min 7 per 7 tadi, maka f inverse x boleh ditulis x min 7 per 7. Jadi inverse dari fungsi fx sama dengan 7x plus 7 itu adalah f inverse-nya itu sama dengan x min 7 dikurang 7. Nanti kalau dicek antara fungsi inverse dengan fungsi aslinya, itu kalau dikomposisikan akan menjadi suatu identitas. Nanti bisa dibuktikan pada kalian masing-masing bahwa antara fungsi dengan inverse-nya, kalau dia saling inverse, kalau dikomposisikan akan membentuk suatu fungsi identitas.